Selamat sore, sahabat Portal Kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini, kita bertemu dengan sahabat saya Dr. Fiastuti Wicaksono untuk membicarakan mengenai zat pengawet dan hubungannya dengan kanker. Dr. Fiastuti, zat pengawet makanan itu apakah diperlukan sebetulnya? Ya, sebetulnya kalau ditanya diperlukan atau tidak, betul kita perlukan zat pengawet itu. Untuk apa? Untuk memperpanjang masa segar dari makanan. Mbak Nur bisa bayangkan, kalau ikan ini tidak diawetkan, berarti kalau lewat dari 1 hari terjadi pembusukan. Daging ini tidak diawetkan, lewat dari 1 hari sudah busuk. Sehingga kalau ditanya apakah zat pengawet dibutuhkan, betul, zat pengawet itu dibutuhkan untuk memperpanjang masa segar dari makanan. Oke, kemudian zat pengawet itu apa saja? Atau sebetulnya zat pengawet itu? Ya. Apakah sama semua zat pengawet untuk makanan A, B, C, D semua sama atau berbeda-beda? Sebetulnya beda-beda. Umumnya zat pengawet yang digunakan pada daging, pada sarden itu adalah zat pengawet yang mengandung nitrat atau nitrit. Zat pengawet yang digunakan untuk ikan seperti yang banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia untuk ikan asin itu adalah garam dan adanya proses fermentasi. Kalau di sosis juga sama, nitrat atau nitrit. Jadi memang berbeda-beda zat pengawet yang ada di makanan. Ini selain makanan ini, apakah ada makanan lagi dengan pengawet, Dr. Fiastuti? Sebenarnya banyak, Mbak Nur, zat pengawet pada makanan itu. Tapi umumnya nitrat dan nitrit yang ada di makanan dan garam serta proses fermentasi. Jadi ini kalau kita sebutnya, ini adalah salted traditional fish, ikan yang diawetkan dengan menggunakan garam dan proses fermentasi. Kalau ini Dr. Fiastuti, ini adalah isinya, ini adalah daging, kemudian diawetkan dengan menggunakan nitrat atau nitrit. Iya, kalau ini sama, ini juga umumnya makanan-makanan ya, ini ikan ya. Sedangkan ini Dr. Fiastuti, ini sosis daging juga, jadi menggunakan nitrat atau sama nitrit. Ya, cuman ini bentuknya panjang, ini bercicacah ya. Oke. Apakah ada batasannya, Dr. Fiastuti, memakan makanan yang berpengawet ini? Ya, jadi kalau kita lihat efek dari kandungan nitrat dan nitrit yang ada di dalam makanan, itu akan menyebabkan kumulatif dari terbentuknya senyawa N-nitrosol. Jadi makin banyak nih senyawa N-nitrosolnya yang masuk ke dalam pencernaan kita, yang akan merusak lapisan dari sel-sel usus sehingga risiko penyakit kanker itu meningkat. Untuk ikan asin agak berbeda karena dia mengandung garam, kemudian fermentasi, dia akan merusak selaput lendir. Karena perlindungan dari lendirnya itu berkurang, sehingga memungkinkan juga peningkatan senyawa N-nitrosol dan kemungkinan pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori menjadi lebih banyak. Baik. Nah, kedua kombinasi dari daging, nitrat dan nitrit, kemudian salted fish-nya ini itu yang akan merusak sel-sel di dalam tubuh kita, masuk ke saluran cerna, merusak saluran cerna, kemudian merusak selaput lendir. Nitrat dan nitrit dan daging merah ini meningkatkan risiko terutama kanker kolorektal. Selain itu? Nah, kalau ikan asin, terutama karena selaput lendir yang dirusak, meningkatkan risiko kanker nasofaring. Baik. Jadi untuk adik-adik yang masih kecil-kecil di mana biasanya ibunya ingin praktis kemudian memberikan makanan yang berpengawet, tidak dianjurkan tentunya ya? Ya, jadi menggunakan makanan segar yang baru dimasak tanpa perlu diawetkan karena harus disimpan lama tentu menjadi rekomendasi yang kita berikan pada sahabat-sahabat Portal Kanker yang ingin menjaga kesehatan diri, kesehatan keluarga. Baik.
Baik, begitulah sahabat Portal Kanker. Siang hari ini kita sudah mendengar banyak sekali dari Dr. Fiastuti kerugian apabila kita menggunakan makanan yang berpengawet. Tapi sekali-sekali boleh kan, Dr. Fiastuti? Boleh sekali-sekali, tidak setiap hari. Ya. Jadi ada solusinya. Bagi teman-teman yang gemar makanan seperti ini, maka masih boleh dimakan, tetapi tidak terlalu sering, tidak setiap hari. Dan tadi dikatakan bahwa kita harus justru memakan makanan yang sehat, yang segar, sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan ikan segar, daging segar, dan mungkin telur dan sebagainya. Baik, terima kasih Dr. Fiastuti. Terima kasih kembali Dr. Nurwati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sore hari ini bermanfaat. Dan episode kali ini saya akhiri dulu dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.